Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia yang terkasih. Kita akan mulai ibadah raya minggu ini dengan kita naikkan pujian datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera, jumpa lagi dalam ibadah raya pada pagi hari yang indah ini. Mari saya undang Bapak Ibu dan saudara untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita untuk masuk dalam ibadah raya dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Lewat pujian minta Tuhan pimpin ini kebaktian. Mari kita serahkan seluruh keberadaan kita dan ibadah kita dalam tangan pengasihan-Nya.
Haleluya. Pujilah Tuhan di dalam bait-Nya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Dialah Tuhan. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang rahmani dan rahimi, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya, yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya, melainkan Tuhan yang senantiasa memelihara dan memberkatinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang berkenan mengawali ibadah raya kita pada pagi hingga siang ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama sambut dengan pujian hormat bagi Bapa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam acara kesaksian. Kita akan mendengarkan kesaksian sekolah minggu yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu. Baik, sambil menunggu kesaksian dari sekolah minggu yang dipimpin oleh guru sekolah minggu, kita akan nyanyikan pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari
rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Silakan bergandeng tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyikan ini sekali lagi. Dipersilakan untuk guru-guru sekolah minggu maju ke depan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
Kembali lagi anak-anak sekolah minggu mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus menjaga hati dari segala dosa. Karena dosa itu selalu mengintip kapan saja, di mana saja. Tapi kalau kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, maka disitulah terpancar kehidupan. Masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang apabila kita sungguh-sungguh menjaga hati kita. Lewat firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan. Mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Anak-anak sudah maju semua. Kita berdoa untuk anak-anak kita supaya tetap sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji Engkau ya Tuhan, untuk kasih dan kemurahan yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami semua. Tidak hanya kami sebagai orang tua, namun sebagai anak-anak pun kami merasakan sukacita bahagia. Karena hari ini mereka mengingatkan kepada kami agar kami terus menjaga hati kami dari dosa, supaya kami tetap melakukan apa yang benar, apa yang berkenan pada Tuhan, dan apa yang memuliakan nama Tuhan. Karena sesungguhnya masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang apabila kami menjaga hati kami dengan sungguh-sungguh. Tuhan, saat ini bersama-sama dengan jemaat-Mu, kami mohon berkat-Mu atas anak-anak kami, yaitu berkat kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, masa depan yang gilang gemilang, dan harapan yang terus ada. Tuhan memberkati mereka, dan biarlah Roh Kudus-Mu boleh bekerja dalam kehidupan mereka, agar mereka tetap kuat di dalam situasi kondisi apapun. Apalagi saat-saat ini mereka diperhadapkan pada pergumulan yang juga sama dengan kami. Kerinduan mereka untuk bisa bersama-sama dengan saudaranya, teman-temannya, dan boleh masuk kembali ke sekolah. Demikian juga ke sekolah minggu dan berbagai kegiatan yang lainnya. Namun karena situasi kondisi memaksa, mereka harus tetap stay at home, berada di rumah bersama dengan keluarga. Maka biarlah Roh Kudus memampukan mereka untuk dapat menjalani semua dengan baik dan benar. Dan pada saatnya nanti, apa yang menjadi kerinduan mereka pun dijawab oleh Tuhan, yaitu berkumpul bersama-sama kembali, baik di sekolah maupun di sekolah minggu. Inilah kerinduan kami sekali lagi. Mohon berkat-Mu atas anak cucu kami, supaya berkat itulah mendorong mereka untuk tetap setia di dalam Tuhan. Jadilah kehendak-Mu bagi mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengasihi anak-anak dan juga mengasihi kami, kami sudah berdoa dan menyerahkan semuanya kepada-Mu. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan anak-anak duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Haleluya. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah memimpin adik-adik sekolah minggu untuk memberikan kesaksian kepada Tuhan. Dan kita akan masuk dalam penyembahan. Kita mau serahkan hati, pikiran kita serahkan kepada Tuhan dengan totalitas. Karena pujian yang ingin kita naikkan pada saat ini, oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Oleh kemurahan Tuhan. Ya, pujian ini mengatakan oleh karena kemurahan Tuhan kita ada pada sampai saat ini, dan oleh karena kebaikan Tuhan, janji Tuhan terjadi bagi kita semua. Haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh saudara. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh
karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita katakan sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oh Tuhan, Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sementara singer dan musik masih terus melantunkan pujian ini, dipersilakan bagi Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan dengan segala kesungguhan hati. Sampai hari ini, Oh haleluya. karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi Ku bagiku. sembah Kau Tuhan, Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. benar Tuhan. Memang hanya Engkau yang sungguh hebat, teramat hebat bagi kehidupan kami. Sungguh ajaib karya-Mu Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak selalu mengucap syukur kepada-Mu. Kami sungguh mengangkat tangan kami menengadahkan wajah kami untuk berserah kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami memiliki Tuhan dan Allah yang sungguh aktif di kehidupan kami, yang selalu menolong kami keluar dari setiap pergumulan kami. Di saat-saat pandemi seperti sekarang ini Tuhan, tidak ada yang dapat kami lakukan selain kami hanya berserah kepada-Mu. Kami mau menyerahkan segala apa yang kami pikirkan, apa yang hendak kami lakukan, apa yang hendak kami keluarkan melalui mulut bibir kami, itu hanyalah untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh berserah untuk Tuhan berkarya, khususnya di tengah pandemi ini, untuk segera menuntaskan dan menyelesaikan sesuai dengan waktu Tuhan. Dan itulah iman kami Tuhan. Kami mempunyai Tuhan yang sungguh hebat, luar biasa, yang akan menyelesaikan ini semua tepat pada waktunya. Oh haleluya. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk apa yang ada pada kami hingga pada saat ini. Kami mengucap syukur untuk orang-orang terdekat kami yang hingga saat ini
masih sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Itu hanya oleh karena Engkau saja Tuhan. Oh haleluya Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Oleh karena kemurahan saja, Tuhan saja. Karena murahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sungguh Kau ajaib. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Katakan selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Benar ya Tuhan, untuk selamanya Kau hebat bagi kehidupan kami. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah ini semua kami lakukan dan merupakan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan penyembahan kami serta pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Dan kita akan membaca responsif. Pembacaan responsif kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 68 ayat 25 sampai 36. Mazmur 68 ayat 25 sampai 36. Ayat yang bernomor ganjil saya akan membacakannya, dan ayat yang bernomor genap singer serta jemaat yang akan membacakannya. Bila sudah ketemu, kita akan memulainya. Mazmur 68 ayat 25 sampai 36. Orang melihat perarakan-Mu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu yang berjalan di depan mereka, pemuka-pemuka Yahuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Jebulun, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa, injaklah mereka yang mengejar perak, serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengelurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat.
Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Ayat 36 kita baca bersama-sama. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab melalui pembacaan responsif kita. Berbahagialah orang yang membacanya, merenungkannya, serta melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Dan kita akan menyajikan pujian. Selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Bersama umat percaya seluruh dunia kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita akan mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada minggu pagi hari ini akan ditaburkan oleh hambanya Bapak Pendeta Agus Sandonowari. Dan untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan ini kita akan nyanyikan pujian sejati.
lewat suaraku. Tak cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, tak mau tahu rindumu. Hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang bernyanyi, tak cukup mulut yang memuji. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Kita angkat pujian ini sekali lagi, dan kepada hambanya dipersilakan. Memuji-Mu lewat suaraku. Rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang bernyanyi, tak cukup mulut yang memuji. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Sungguh hati dan jiwa kami dipenuhi dengan sukacita ketika kami diberikan kesempatan untuk memuji, mengagungkan dan menyembah Engkau, karena hanya Engkau sajalah yang layak dan patut kami puji, patut kami sembah. Karena memuji-Mu lewat suara kami terasa cukup bagi kami, namun semua ternyata lebih dari yang kami kira. Kami hanya peduli pada diri kami. Kami tidak mau tahu rindu-Mu kepada kami. Itu sebabnya tidak cukup hanya kami bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, namun hidup memberi diri kepadamu, itu yang menjadi kerinduan kami. Dan tidak cukup mulut yang bernyanyi, tidak cukup mulut yang memuji, tetapi pujian yang sehati,
yang keluar dari dalam diri kami adalah melakukan firman-Mu dengan kekuatan kemampuan yang dari-Mu juga. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya hikmat yang dari Tuhan boleh Engkau berikan kepada kami, agar ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkannya, kami boleh mengerti, boleh paham, dan siap untuk melakukannya. Karena kami tahu Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami untuk bisa mewujud nyatakan firman Tuhan itu dalam sikap hidup kami, dalam keseharian kami. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan kami menyambut firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah beberapa hari, beberapa minggu, bahkan hampir 2 bulan, saya terus merenung, memikirkan situasi kondisi yang terjadi pada kita semua, berkaitan dengan permasalahan yang Tuhan izinkan, tidak hanya untuk negeri kita Indonesia, namun juga negara lain, dalam kaitannya dengan pandemi COVID-19. Nah, di dalam perenungan itu, saya tergerak hati untuk membaca firman Tuhan, dan yang saya baca dan saya renungkan itu lebih banyak ada di kitab Mazmur. Karena di kitab Mazmur itulah saya bisa mendapatkan sesuatu proses pembelajaran yang cukup luar biasa, mengerti, memahami maksud Tuhan dalam kehidupan saya pribadi, dalam keluarga, dalam pelayanan, dan dalam tugas yang Tuhan percayakan. Nah, di dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, bersama dengan Yesus, tentunya banyak peristiwa unik yang harus kita hadapi. Ada pengalaman indah yang melahirkan rasa sukacita, sehingga kita bisa bersyukur di dalamnya. Tetapi ada pula sesuatu yang membuat kita diperhadapkan pada kenyataan yang menyedihkan, tawar hati, bimbang, bahkan kecewa. Nah, harus diakui bahwa pengalaman buruk seperti itu bisa membawa kita kepada krisis iman. Antara lain perasaan tertekan, ada bingung, kecewa kepada Tuhan, dan bahkan cemburu kepada orang lain yang lebih diberkati, padahal orang itu tidak hidup di dalam Tuhan. Nah, bahkan di dalam hidup ini masih banyak peristiwa yang sulit untuk kita mengerti, apalagi berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini yang sampai sekarang belum tuntas, belum sirna, belum lenyap. Bahkan di beberapa daerah itu semakin merebak, semakin banyak orang yang terpapar, banyak yang juga mengalami kematian, dan bertambah-tambah. Tidak hanya di Jakarta, tapi di berbagai daerah. Nah, dalam situasi kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca firman Tuhan dan merenungkannya, ada pencerahan, dan saya dibangunkan kembali, karena saya bisa mengerti, bisa paham apa maksud Tuhan. Dan saya kira
Tidak berlebihan jika saya juga harus berbagi kasih kepada saudara. Saya mengajak kepada kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 73. Memang sebaiknya kita baca seluruh ayat, tetapi karena waktu yang tidak memungkinkan, saya membacakan ayat 21 sampai ayat 28 saja. Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Saya bacakan untuk kita semua. Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Tuhan selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat kepada Tuhan. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mazmur ini ditulis oleh Asaf, dan ini merupakan pengajaran dari Asaf. Siapakah Asaf itu, Bapak Ibu saudara? Ternyata kitab Mazmur ini tidak hanya ditulis oleh Raja Daud saja, tapi ditulis oleh orang-orang yang lainnya. Ada Mazmur Musa, ada Bani Korah, dan ini ditulis oleh Asaf. Asaf bin Berecha bin Simea adalah seorang ahli musik, dan dia adalah keturunan orang Lewi. Dari Bani Gerson, ya, seperti yang dicatat di dalam Perjanjian Lama, ya, pada zaman Raja Daud. Ia menulis 12 mazmur di dalam kitab Mazmur, yaitu Mazmur 50, Mazmur 73 yang kita sedang renungkan sampai 83. Bersama-sama dengan Heman, cucu Samuel, dan Etan atau Yedutun merupakan penyanyi utama di bait suci. Jadi pemazmur dalam hal ini adalah Asaf. Menarik sekali Bapak Ibu saudara kalau kita perhatikan di sini. Paling tidak ada dua bagian besar yang perlu kita perhatikan. Di dalam bagian pertama itu pada ayat 1 sampai 20 ini bicara tentang pergulatan iman. Ya, pergumulan iman yang dihadapi oleh seorang Asaf, dan tentunya ini juga bersama dengan orang-orang yang bersama dengan dia, saudaranya, keluarganya, orang-orang yang ada pada waktu itu. Nah, yang kedua, ayat 21 sampai ayat 28. Ini bicara tentang sukacita iman. Setelah ada pergumulan panjang berkaitan dengan imannya, nah kemudian ada jawaban, ada sukacita iman yang diungkapkan sedemikian rupa. Nah, kemudian kalau lebih detail lagi Bapak Ibu saudara, ayat 1 sampai ayat 12 ini bicara tentang pengakuan akan Tuhan yang baik. Diakui bahwa Tuhan pencipta alam semesta ini adalah Tuhan yang baik. Kemudian ayat 13 sampai 17 ini bicara tentang pergulatan iman yang dihadapi oleh Asaf. Karena adanya persoalan pergumulan yang begitu pelik. Dan dia mengungkapkan itu. Dan kemudian ayat 18 dan sampai 20
itu ada titik terang, kan ada jawaban Tuhan. Dia sudah mulai terbuka, dia sudah mulai mengerti, dia sudah mulai paham. Dan ayat 21 sampai 26 ini adalah sukacita iman, kan sudah ada jawaban, ada titik terang, maka sukacita iman itu diungkapkan. Dan yang terakhir, pernyataan iman. Dia menyatakan imannya di ayat 27 sampai 28. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Asaf sang pemazmur membagi pengalamannya kepada kita di dalam situasi buruk. Ia mengakui keberadaannya. Asaf mengatakan dengan jujur kepada Tuhan bahwa hatinya pahit dan sakit, merasa bodoh dan tidak mengerti. Itulah sikap realistis yang penuh keterbukaan pada diri Asaf. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam menghadapi situasi buruk yang dihadapi oleh Asaf, dan tentunya kita juga menghadapi situasi buruk akhir-akhir ini. Kita belajar dari Asaf. Jadi yang pertama, realistis. Melihat situasi kondisi memang benar demikian, bukan dibuat-buat, ini kenyataan. Tidak hanya Asaf, orang lain pun juga merasakannya. Dan konteks semasa kini tidak hanya kita, tidak hanya jemaat kita, tidak hanya keluarga kita, tidak hanya Jakarta, kota-kota lain, tidak hanya Indonesia, tapi bangsa-bangsa lain pun juga mengalami hal yang sama. Ini berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang mempengaruhi segi kehidupan kita di berbagai lini. Nah, itu sebabnya kita harus realistis menghadapi situasi kondisi seperti ini. Sama halnya dengan Asaf. Dia jujur, dia sampaikan itu. Ya, dia sampaikan dengan jujur di dalam situasi buruk, ia mengakui keberadaannya itu. Asaf mengatakan dengan jujur bahwa hatinya pahit dan sakit, merasa bodoh dan tidak mengerti. Sikap realistis ini yang penuh dengan keterbukaan pada diri Asaf ini, Bapak Ibu Saudara, Anda bisa lihat di dalam ayat 13 sampai 22, ya. Ayat 13 sampai 22. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Tuhan dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ini adalah ungkapan jujur, realistis apa yang terjadi pada dirinya. Dan ini gak dibuat-buat, saudara. Dan memang di dalam menghadapi situasi kondisi yang pelik ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya kira Bapak Ibu Saudara, kita pun semua awal juga mengalami hal yang sama. Kita parno, ya parnoid. Tidak hanya cuci tangan sesering mungkin, tidak hanya menggunakan masker, hand sanitizer, dan segala macam usaha upaya yang kita lakukan, semprot sana semprot itu dan sebagainya. Kita sudah berusaha untuk menjaga. Ini kan realistis Bapak Ibu Saudara, ya memang apa adanya, kita ngebuat-buat. Tapi apakah itu sudah beres? Enggak juga. Masih khawatir, masih takut, ya kan? Nah, Asaf mengungkapkan itu, dan kita sah-sah saja Bapak Ibu Saudara kita mengungkapkan itu kepada Tuhan, karena ini adalah sesuatu yang realistis. Nah, itu yang pertama, realistis di hadapan Tuhan. Dia menyampaikan apa adanya. Ya, dia katakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu.
Dan kemudian yang kedua, tidak berhenti di situ, sekalipun bingung dan tidak mengerti, Asaf berkeputusan untuk tetap berada di dekat Tuhan. Jadi yang kedua, berupaya untuk terus dekat dengan Tuhan. Dia sadari bahwa dia dungu, dia bodoh, dia nggak ngerti apa-apa. Tapi dia terus mau dekat dengan Tuhan. Asaf tidak putus asa dan bimbang terhadap Tuhan. Bahkan ia yakin Tuhan memegang tangannya. Nah, nasihat Tuhan menuntunnya dan akan membawanya kepada kemuliaan. Ayat 23 sampai 24. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Nah, ketika ia realistis melihat situasi dengan apa adanya, ia dungu, ia tidak mengerti, ia tidak paham apa maksud Tuhan itu. Tapi ketika ia mencoba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ia dekat kepada Tuhan, ia mulai mengerti, ia mulai paham apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan situasi kondisi yang dihadapi. Dan barangkali kita pun juga perlu belajar dari Asaf, tidak lari dari kenyataan, tidak lari dari persoalan, menghadapi semua dengan realistis dan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan berarti kita menyisihkan waktu sedemikian rupa lebih banyak dari sebelumnya untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengerti, memahami, dan mohon Roh Kudus untuk memberikan pengertian kepada kita apa maksud firman Tuhan itu. Lewat cermin firman Tuhan, lewat kaca firman Tuhan, kita bisa melihat di situasi kondisi kita, akhirnya kita paham, kita mengerti apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, dia bisa berkata, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ayat 24. Luar biasa, indah sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian kita menjauh dan berupaya dengan sendirinya, maka kita akan menjadi orang yang menjadi parno, kekhawatiran terus, ketakutan terus menerus, tidak ada hentinya. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Dan orang melihat kita itu seperti orang yang sudah gila, tidak percaya lagi sama Tuhan. Ya, nantinya kita akan menggunakan pakaian yang lengkap seperti APD itu. Kemudian kita pergi ke mall, pergi ke tempat lain, kendarai motor, kendarai mobil dengan pakaian lengkap APD. Bagaimana orang melihat kita? Kabur semua, dipikir ini tenaga medis atau bukan. Nah gitu kan. Nah mungkin juga sudah lengkap, ditambah lagi dengan menggunakan helm yang pakai kaca hitam. Kemudian ditambah dengan yang lainnya, ya seperti astronot yang akan terbang tinggi. Ya Bapak Ibu Saudara, realistis memang itu faktanya demikian. Kita ada khawatir, kita akan takut, betul. Mari kita sampaikan itu semua kepada Tuhan. Kemudian kita mencoba mendekatkan diri, belajar terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan nanti Tuhan akan mengangkat kita, menuntun kita, kemudian kita diangkat masuk ke dalam kemuliaannya. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ya, yang ketiga, kita lihat Asaf tetap memiliki pengharapan. Tetap berpengharapan, ayat 25 sampai ayat 28. Jadi, di dalam kondisi sulit, Asaf memiliki sikap tetap berpengharapan. Di dalam ayat 25 sampai 28 dikatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Tuhan selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Tuhan. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi dia tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan
yang menjadi sandarannya, yang selalu dia dekatkan diri kepadanya itu adalah Tuhan yang berada di sorga, yang juga di hati kita dan ada di mana-mana, dan dia melihat situasi kondisi yang kita hadapi, yang kita alami, dan dia memberi kekuatan, dia memberikan pertolongan, dia memberikan perlindungan kepada kita, sehingga kita bisa menceritakan kepada orang lain bahwa sungguh pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, di dalam kondisi yang sulit, Asaf memiliki sikap pertama realistis dan terbuka di hadapan Tuhan. Yang kedua, teguh bersandar kepada Tuhan dan mendekatkan diri terus-menerus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ia tetap berpengharapan tentang hari esok. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Apakah kita merasa tertekan dengan situasi kondisi yang kita hadapi selama ini? Kemudian kita bingung, tidak mengerti, sedih, nggak bisa berbuat apa-apa? Hanya Tuhan yang kita butuhkan, tidak ada yang lain. Fakta membuktikan Bapak Ibu Saudara, fakta membuktikan bahwa lewat situasi kondisi yang Tuhan izinkan berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini, mari kita lihat. Tidak ada di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Semua ada tujuan dan hikmah. Inilah hikmah di balik pandemi corona. Pertama, corona menutup bar, klub malam, rumah bordil, kasino, dan tempat orang berbuat maksiat. Pandemi corona menurunkan suku bunga bank yang mencekik leher. Pandemi corona membawa keluarga kembali di dalam rumah dan melakukan aktivitas rumah bersama. Pandemi corona memindahkan alokasi anggaran militer menjadi anggaran perawatan kesehatan. Pandemi corona melemahkan para diktator dunia yang selama ini sombong luar biasa. Pandemi corona membungkam kesombongan negara yang menganggap dirinya paling hebat dan tidak terkalahkan. Pandemi corona membuat manusia banyak berdoa dan berharap kepadanya, dan tidak semata-mata mengandalkan sains dan teknologi. Pandemi corona memaksa negara memperhatikan rakyatnya. Pandemi corona mengajarkan cara bersin, menguap, dan batuk yang baik dan benar. Dan pandemi corona membuat kita tinggal di rumah dan hidup sederhana. Pandemi corona mengajarkan bagaimana virus kecil yang berukuran 150 nano itu bisa mengalahkan 7 miliar manusia yang hidup di bumi yang luasnya ratusan juta hektar. Dan pandemi corona memberi kesempatan kepada kita untuk menyadari bahwa kematian itu nyata dan dekat dengan kita. Pandemi corona mengajarkan kita agar kita tidak jajan sembarangan dan makan sembarangan di luar. Pandemi corona membangunkan kita pada kenyataan dan memberi kita kesempatan untuk meminta pengampunan dan pertolongannya hanya kepada Dia, bukan yang lainnya. Dan pandemi corona menyadarkan kita bahwa apa yang kita miliki sesungguhnya adalah milik Tuhan, yang bisa diambil kapan saja, karena itu merupakan titipan. Jangan sombong untuk apa yang ada pada kita, karena semua milik Tuhan. Kita dipercayakan untuk memeliharanya, dipercayakan untuk menggunakannya. Dan jangan lupa bahwa ada orang-orang di sekitar kita pun juga memerlukannya. Dan barangkali titipan itu juga buat mereka, maka perlu kita berbagi kasih. Percayalah, Tuhan akan menurunkan sesuatu dengan hikmat. Ada pelajaran besar di dalam hal ini bagi mereka yang arif dan bijaksana untuk melihat dan menyadari bahwa virus corona itu sampai saat ini belum melenyap, belum hilang, masih merebak,
Tapi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Seperti halnya Asaf, kita pun juga demikian. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kami datang padamu ya Bapa, menaikkan syukur dan terima kasih untuk kemurahan yang boleh Engkau nyatakan bagi kami. Firman-Mu sudah kami dengar, yang terus mengingatkan kepada kami bahwa apa yang terjadi pada saat ini adalah sesuatu yang realis. Maka kami juga harus hidup realistis. Dan Kau mengajarkan agar kami terus mendekatkan diri kepadamu, karena Engkaulah yang memperkenankan situasi kondisi sulit ini terjadi. Dan biar kami tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan menyertai dan tetap memberkati kami. Bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini, kami berdoa untuk negara bangsa Indonesia ini dalam pengasahan-Mu yang sampai saat ini masih diperhadapkan dengan situasi sulit berkaitan dengan virus corona yang masih merebak di berbagai tempat di negeri kami ini. Usaha upaya sudah dilakukan oleh pemerintah dan jajarannya. Berkaitan dengan itu, ada lembaga-lembaga, institusi, dan warga negara yang ikut ambil bagian memerangi virus corona ini. Dan bersyukur dan memuji Engkau, karena Engkau berkenan memberkati, sehingga usaha upaya itu membuahkan hasil. Dan kami akan percaya, jikalau kami sungguh-sungguh mentaati kebenaran firman-Mu dan mengikuti peraturan yang berkaitan dengan protokol kesehatan dan protokol pemerintah, maka lambat laun lewat proses yang walaupun mungkin panjang, virus corona itu lambat laun akan dapat kami perangi bersama dengan Tuhan. Kami akan masuk di dalam kemuliaan-Mu dan bisa mengantisipasi setiap keadaan yang ada, karena kami kuat, karena kami berada terus di dekat-Mu dan ada pengharapan di dalamnya. Kami bersyukur dan memuji Engkau, walaupun ada begitu banyak ribuan gereja-gereja yang ditutup dan tidak ada ibadah di sana, tapi jutaan keluarga-keluarga yang membuka tempatnya untuk mempersilahkan Yesus masuk, berada di misbah keluarga yang didirikan oleh keluarga-keluarga yang beriman, yang percaya kepadamu. Dan satu persatu kami boleh menyaksikan, ada banyak keluarga-keluarga yang tadinya tidak mendirikan misbah keluarga, yang pada akhirnya mereka pun mendirikan misbah keluarga di dalam rumah tangganya. Dan bersyukur karena Engkau Yesus boleh masuk dan berada bersama dengan mereka sebagai kepala atas rumah tangga mereka masing-masing. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini diperhadapkan dengan kelemahan tubuh atau sakit penyakit. Kiranya Engkau berkenan memberkati mereka, beri kekuatan, kemampuan kepada mereka untuk bisa menghadapi semua dengan benar, dengan baik, mendekatkan diri pada Tuhan dan yakin ada pengharapan di dalam Yesus. Dan kepada mereka yang diperhadapkan dengan pergumulan persoalan yang bukan kaitan dengan sakit penyakit, tapi berkaitan dengan masalah ekonomi, masalah pekerjaan mereka yang tidak lagi bisa dilanjutkan, mungkin karena PHK, mungkin karena setengah bulan, mungkin karena memang benar-benar sudah tidak ada lagi pengharapan lewat dunia ini. Biarlah mereka ingat akan Tuhan dan berharap pada Tuhan. Disitulah tangan Tuhan akan terulur dan berkenan menolong mereka dan memberkati mereka. Anak-anak kami yang saat ini masih mengikuti studi lewat pembelajaran online, Tuhan juga memberkati mereka. Jauhkan rasa kejenuhan dan kebosanan, tetap memberikan sukacita, semangat, walaupun mereka berada di rumah, mengerjakan tugas-tugas pelajaran yang harus mereka terima, mata kuliah yang harus mereka dapatkan, dan berada di rumah. Biar mereka tetap sukacita menerima semua itu, dan Roh Kudus-Mu boleh bekerja bersama dengan keluarga mereka. Mereka merasakan
kehadiran Tuhan di dalam rumah tangganya. Dan mereka bersukacita oleh karena Engkau tidak meninggalkannya, namun Engkau menyertai dan memberkati. Terima kasih untuk hal itu ya Tuhan. Kerinduan untuk bisa kembali ke sekolah, ke kampus, ke gerejamu, kami serahkan dalam pengasahan-Mu. Kami akan percaya Tuhan mendengarkan teriak tolong kami. Tuhan mendengarkan doa-doa kami, dan Tuhan memperhitungkan apa yang sudah kami lakukan dan sedang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini pula kami rindu untuk membawa kelanjutan dari gereja-Mu yang kudus ini ke dalam tangan pengasuhan-Mu. Kami serahkan segala kebutuhan, biaya operasionalnya kami pertaruhkan dalam tangan pengasuhan-Mu. Kami bersyukur dan memuji Engkau karena kami memiliki jemaat yang memiliki hati yang memberi. Engkau boleh memberakan hati mereka untuk terus-menerus menyisihkan apa yang mereka terima dari Tuhan lewat persembahan kasih, sehingga kebutuhan biaya operasional gereja-Mu ini tidak mengalami kekurangan apapun, dicukupkan oleh Tuhan, bahkan lebih. Dengan demikian penuh sukacita kami, dan kelanjutan gereja kami ini akan bisa dengan baik terjadi oleh karena pertolongan Tuhan. Banyak yang ingin kami sampaikan padamu ya Tuhan, namun karena keterbatasan ruang dan waktu, maka ini yang dapat kami sampaikan padamu. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawabnya. Kami berdoa, menyerahkan semuanya di dalam pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Agus Andonowari yang sudah menaburkan firman Tuhan. Dan untuk itu kita akan meresponi firman tersebut dengan kita akan memberikan persembahan persepuluhan. Sebelumnya saya akan membacakan dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 untuk mendasari persembahan perpuluhan kita ini. Bacaan Alkitabnya terambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita akan menyanyikan pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka
sukacitaku penuh. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan bila mana pada siang hari ini kami boleh melaksanakan ibadah raya pada minggu pagi hingga siang hari ini. Biarlah perkenanan Tuhan terjadi di atas kami ini. Ibadah kami ini dari awal pertengahan yang akhirnya Tuhan berkati, dan biarlah ini juga berkenan di hadapan-Mu untuk memuji serta memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami ini kami memberikan persembahan persepuluhan kami sebagai respons atas berkat Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberkati kami, keluarga lepas keluarga Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan atau yang belum sempat memberikan, biar dari saat-saat yang akan datang kami boleh memberikannya secara bersama-sama. Kami juga berdoa untuk setiap pengerja yang Tuhan percayakan di gerejamu ini untuk boleh mengelolanya dengan baik, dengan penuh hikmat, dan hanya untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di gereja kami ini. Kami serahkan sekali lagi persembahan persepuluhan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk petugas ibadah raya Minggu 31 Mei 2020. Koordinator ibadah Diaken Agung Widiatmo, Liturgos Saudara Hengki, Pelayan Firman Tuhan Penetua Prir Cete, Singers Nyonya Vanda, Nyonya Mary, Nyonya Ulina Deak, dan Nyonya Ike Sutardi. Persembahan Diaken Robert Siahaan, pemusik Bapak Somi, multimedia Diaken Daniel Sutardi, editor Hiskia Handawari, dan perlengkapan guru-guru sekolah minggu. Kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita boleh bertemu dalam ibadah-ibadah di gedung gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Lili yang sudah membacakan warta 1 minggu ke depan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi siang hari ini. Dan sebelum kita mendapatkan berkat, doa berkat yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Agus Sandonowari, kita akan nyanyikan pujian Di Badai Topan Dunia. Badai topan dunia, Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah tugas panggilan yang Tuhan percayakan padamu, yakni menjadi pelaku firman.
Dan saat ini arahkan pandangan hati dan pikiranmu kepada Dia yang berkenan memberkati saudara semua. Dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan yang adalah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari tempat ini sampai dimanapun engkau berada, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita orang percaya, dan boleh masuk dalam kemuliaan surga selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Silakan duduk kembali Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur karena ibadah raya minggu ini boleh berlangsung dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah kita tetap sehat, diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya nanti kita boleh berjumpa muka dengan muka, baik di gereja, di tempat manapun Tuhan kenaki, sehingga kita bisa berbagi kasih seperti sedia kala. Itulah kerinduan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat untuk keluarga. Haleluya. Salam sehat untuk semua. Halo, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, tetap pakai masker, salam sehat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap pakai masker, salam sehat ya. Puji Tuhan. Happy Sunday. Tuhan memberkati. Stay healthy, stay at home. God bless.